Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, mendukung anak agar terus berkembang dan mau belajar tidaklah mudah, terutama bagi anak-anak yang memang sudah masuk di usia sekolah nih. Kadang-kadang anak itu mudah bosan dan tidak mau belajar, tapi ternyata ada tips dan juga triknya nih agar anak-anak mau belajar. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu menarik minat belajar anak dengan cinta nih. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Kanaya Maharani selaku founder Little Friends. Saya sapa dulu nih ya. Halo, selamat pagi Mbak Naya. Pagi. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Alhamdulillah baik. Mbak Naya ini aslinya orang Bengkulu atau malah merantau nih ke Bengkulu? Enggak, saya memang aslinya memang di sini, keluar juga di sini. Keluar juga di sini. Mbak Naya ini kan sebagai founder Little Friends ya Mbak ya. Sebenarnya Little Friends itu bimbel atau seperti apa sih Mbak? Oh iya, Little Friends itu bimbel untuk anak-anak usia sebelum sekolah, seperti umur 3 tahun sama 4 tahun dikelompokkan, 5 tahun sama 6 tahun, seterusnya SD, SMP, begitu. Umur 3 sampai 3 sampai SMP. 3 tahun sampai SMP ya, Yap. Bimbel bahasa Inggris memang khususnya ya. Bahasa Inggris dan matematika. Tapi kami malah lebih rame dengan anak-anak yang baca tulis hitung. Baca tulis hitung tapi lebih ke arah yang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya mengikuti, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bahasa Inggris dan matematikanya juga dapat semua. Emang jiwa mengajar tuh sudah ada sejak kapan sih Mbak? Emang suka banget ya ngajar anak-anak gitu? Iya, memang suka banget ngajar anak-anak. Nah dari situ juga saya bermodalkan cinta membuat bimbel itu. Ternyata anak-anak itu merasa beda kalau kita belajarnya dengan cinta, dengan hati, dengan orang yang cuman ngajar sekedar untuk mencari uang atau sekedar formalitas. Ternyata anak-anak tuh merasakan loh apa yang kita beri. Kalau kita ngajarnya dengan cinta itu mereka tahu. Kadang-kala kan orang, apalagi terutama guru bimbel ya, kewalahan ya kan. Apalagi anak-anak yang memang usia 3 tahun tuh masih aktif-aktifnya banget gitu ya. Sempat gak sih Mbak Naya kewalahan gitu kan? Apalagi kan mereka tuh pengennya bermain ya kan, cara mengajar yang memang asik seperti itu. Saya pastinya sempat kewalahan ya, apalagi ada yang nitipin anak yang belum mau 3 tahun, baru bulan depan 3 tahun. Tapi ya tetap kita terima kan, karena itu saya bikin konsep belajar sambil bermain di bimbel itu. Harus beda kan dengan yang lainnya. Saya bikin bimbel itu dengan konsep belajar sambil bermain, membikin bimbel yang beda sendiri. Itu ada playgroundnya. Jadi kami terdapat playground mini, ada perosotan, ada mandi bola, ada games-games yang lain di sana. Jadi anak-anak yang 3 tahun itu yang belum ngerti untuk belajar, tertarik untuk belajar. Iya, memang kalau misalnya TK pun usia 5 tahun ya. Sebenarnya kan pada dasarnya memang untuk anak 3 sampai 4 tahun itu belum umurnya untuk belajar. Tapi ya itu sebelum orang-orang daftar itu saya udah bilang, anak-anak ini memang belum umurnya untuk belajar, tapi kami akan tetap mengajari dengan cara belajar sambil bermain. Kalau untuk anaknya pintar itu bonus. Yang penting mereka bahagia dulu. Anaknya bahagia dulu, anaknya senang dengan tempatnya, dengan lingkungannya, terus bisa kenal lingkungan baru, ngobrol sama teman-teman, itu aja udah kemajuan yang sangat signifikan untuk anak yang 3 tahun. Tapi pasti percaya sih, kita mau ngomong berapa kali pasti dia rekam di otaknya. Padahal menurut kita kan dia main-main. Ternyata ada loh kemajuannya. Orang tuanya selalu waktu saya daily report kan, Mbak ini udah belajar tentang ini ya hari ini, mohon diulang di rumah. Oh iya Miss, udah tahu anaknya. Nah itu kan udah terasa magic di kita. Oh berarti mereka kemarin ngerekam gitu. Meskipun memang caranya bermain gitu kan, dengan cara bermain. Karena saya lihat di
tempat lain mungkin kan signifikan, harus datang, belajar, harus bisa. Nah di Iya. tempat kami itu enggak. Makanya itu saya bilang juga sama miss-miss yang lain yang ngajarnya kan, kita di sini belajarnya dengan cinta ya. Kalau untuk uang itu bonus buat kalian. Tapi yang penting anaknya betah, anaknya nyaman dengan tempat kita. Terus percaya aja sama saya bilang sama mereka, percaya aja sama saya, mereka itu ngerekam. Ternyata ramenya juga sama anak-anak Iya, yang iya. 3 tahun 4 tahun. Karena anak kecil itu kan belum banyak pikiran ya. Mm-mm. Apalagi orang dewasa kan, aduh banyak mumet pikiran. Jadi susah mungkin menangkapnya. Tapi kalau anak kecil kan mereka kan masih tahapnya belajar ya kan gitu. Tapi kalau Mbak Naya sendiri, awal mulanya kenapa sih Mbak bisa membuka Little Friends ini? Awal bulannya memang saya suka anak-anak pertama, dan saya suka bahasa Inggris. Lalu juga saya pernah belajar di tempat saya dulu tentang anak-anak dan bahasa Inggris. Jadi saya mikir apa yang saya punya nih, talenta di diri saya. Pertama saya suka anak-anak, lalu saya suka bahasa Inggris. Ya udah, kenapa nggak digabung? Jadi bukalah saya ngajar bimbel. Ternyata memang passion. Ternyata banyak yang mengagumi masalah branding Miss Nayanya itu yang tinggi. Pernah ngajar di tempat lain juga kan, ternyata beda cara ajarnya. Untuk itu saya bikin sendiri, malah alhamdulillah banyak yang suka, terus banyak yang ngikut juga sampai sekarang. Pertama memang ikut memang bimbel yang di luar dari Little Friends ini ya? Atau secara privat aja nih waktu itu? Enggak, saya memang awalnya itu ngajar di tempat bimbel lain. Oh, bimbel lain. Saya guru part time karena kan sebelumnya ngantor. Jadi Kayak di saya Korea-Korea ya, part part time gitu ya. Terus Jadi part time ngajar sore, tapi itu belum murid anak-anak Mbak, masih SMP sama yang kuliah. kan yang cara ngajarnya beda kan ya? Beda. Materi yang diberikan juga beda kan? Ternyata pas saya ngajar, passion saya bukan di anak yang seumur ini gitu. Ternyata ke yang anak-anak. Maka dari itu bimbel itu bukalah untuk anak-anak. Ternyata rame. Tapi itu cara ajarnya beda. Apa yang rulesnya di situ nggak sama dengan tujuan saya. Untuk itu kalau ada kesempatan ya saya pakai. Ternyata alhamdulillah ada jalannya sendiri. Waktu itu tahun berapa Mbak mulai buka Mbak? Mulai Secara buka. sendiri ya bimbelnya ya? Ya, jadi Little Friends itu terbentuk dari tahun 2021. Jadi sekarang baru setahun 3 bulan. Waktu itu masih sembari kuliah atau setelah lulus gimana? Saya sekarang masih kuliah. Tapi pada basicnya kan, maka dari itu saya hanya membuka untuk anak 3 tahun sampai TK, preschool sama kindergarten. Iya. Ternyata banyak permintaan orang untuk kakaknya juga les, atau juga dari mulut ke mulutnya banyak nih, Miss bisa les anak SD nggak, bisa les anak SMP. Nah alhamdulillah sekarang udah ada pegawainya, jadi mereka memang yang megang matematika sama bahasa Inggris gitu. Tapi tetap Mbak Naya yang handle ya? Tetap saya turun juga yang handle, karena memang pada nyariin kalau nggak datang. Nyariinnya malah sayanya ya? Sayanya mana gitu kan? Alhamdulillah banget kan. Berarti kan untuk anak-anak itu berkesan. Emang kalau misalnya cara ngajar anak-anak dengan usia yang sudah SMA dan juga SMP itu kan beda ya Mbak ya? Nah tapi itu yang kita selipkan tadi, ada perosotannya, ada trampolin, ada mandi bola, pokoknya ada playground mini kita buat di situ. Jadi anak-anak yang 3 tahun sama 4 tahun itu tertarik untuk belajar. Tapi yang untuk kelas SMP-nya udah ada kelas sendiri. Seperti itu. Jadi memang kami bedakan tempatnya. Waktu itu memang tempatnya masih secara di rumah pribadi atau gimana? Waktu awal merintis ya? Masih awal merintis itu yang pertama ngajarnya sendirian. Muridnya udah sampai 15-an itu masih sendirian. Dengan kipas angin 1, terus juga yang nggak ada yang nolong gitu. Awalnya rumah kecil gitu Mbak. Setelah itu seiring berjalannya waktu ternyata makin ramai. Alhamdulillah sekarang tempatnya udah besar, udah bisa menampung banyak anak, itulah sampai ada kelas SMP itu. Support orang tua gimana Mbak ketika Mbak memang memutuskan untuk membuka Little Friends ini ya kan? Apalagi kan memang sampai dengan sekarang kan masih kuliah ya Mbak ya. Kan kewalahan nggak sih bagi waktu antara dengan
kerja, kuliah, terus juga ngurus bimbel ya kan. Orang tua alhamdulillah sangat mensupport sekali, termasuk tempat itu lahannya orang tua, tapi dengan awalnya pasti pro kontra, takutnya kan orang tua apa bener ini anak masih umur segini mau bikin bimbel, mendirikan bimbel gitu kan. Ya tapi kita meyakinkan karena memang modalnya dengan cinta tadi, kembali lagi saya juga sebenarnya takut kalau untuk mendirikan sendiri, itu takutnya sepi, takutnya orang tidak percaya dengan kualitas saya, terus takutnya juga angin-anginan. Tapi karena permintaan anak-anak yang kemarin ini mau sama saya banget, itu yang membuat kuat niat saya untuk membangun ini. Baru 5 awalnya, muridnya itu baru 5 dan di Mbak tempat sendiri yang handle waktu itu ya. tempatnya sepetak. Tapi ya berjalannya waktu mereka pun masih les sampai sekarang gitu. Jadi mereka pun merasakan perubahan yang signifikan. Susahnya di mana sih Mbak ketika memang anak-anak tuh pengen belajar terutama bahasa Inggris kan ya. Bahasa Indonesia aja mungkin masih belibet-belibet ngomongnya ya kan. Apalagi bahasa Inggris ya. Ya, jadi untuk anak-anak yang preschool sama kindergarten pasti mereka kan susah ngomong bahasa Inggris. Jadi kami akalin pakai lagu. Nah, jadi saya itu sambil nyanyi sambil nyanyi. Misalnya this is big big big, this is tall 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 gitu. Jadi mereka tuh tahu ini big, ini tall, ini small kayak itu. Jadi saya selalu bikin lagu. Oh, Mbak sendiri yang bikin lagu? Ciptain lagu sendiri ya? Jadi ditulis dulu pakai nada meletus balon hijau, pakai lagu-lagu lain, cuman diganti liriknya. Nah, dengan seperti itu mereka nyanyi ya tanpa sadar mereka udah dapet kan vocabulary-nya. Tapi kalau untuk SMP tetap kami pakai kalimat-kalimat seperti biasa. Kalau SMA? Waktu itu SMA ngajarnya gimana? Kalau SMA lebih ke arah ini ya, apa public speakingnya ya gitu ya? Kalau SMA kami lebih mengarahkan ke public speaking atau simple past tense kayak gitu Mbak, untuk mereka ujian kan. Saya juga kebetulan megang private, ada les private juga dari anak high school sama SMP juga ada. SMP juga ada ya. Oke Mbak Naya, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita yaitu menarik minat belajar anak dengan cinta. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.